Firman Tuhan kita pada saat ini saya ambil di dalam Amsal 2 ayat 1, bunyinya sebagai berikut. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Saudaraku, kita belajar bersama-sama di sini, pelajaran kita tentang hikmat di sini. Di sini dikatakan bahwa hikmat adalah buah dari orang yang hidup benar. Karena secara fungsi hikmat digunakan untuk melakukan kebenaran dan melawan kejahatan. Saudaraku, hikmat tidak akan terlahir dari orang-orang yang hidupnya tidak benar. Tapi di sini dijelaskan bahwa hikmat itu berasal dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar. Kalau kita ingat pada pelajaran sebelumnya, di situ dikatakan Salomo mengingatkan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang berhikmat yang datangnya dari Tuhan, adalah orang yang selalu setia, orang yang selalu taat, orang yang selalu intim dengan Tuhan. Dan orang yang tersebut adalah orang-orang yang diberikan hikmat yang berasal dari Tuhan. Jadi jelas dikatakan dalam firman kita pada saat ini bahwa hikmat adalah buah hidup orang yang benar. Karena perilaku ketika kita melihat seseorang berperilaku yang baik, perkataan orang itu baik, itu sangat berhubungan dengan orang yang memiliki hikmat atau tidak. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, pasti hal-hal positif yang keluar dari kehidupan karakter kita dan dari perkataan kita. Sebaliknya, ketika kita tidak melakukan hal yang benar, maka hikmat itu hal-hal yang tidak baik, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan diingatkan kita pada saat ini bahwa hidup berhikmat sebenarnya adalah kehidupan di dalam lingkup Tuhan. Artinya saudara-saudaraku bahwa hikmat adalah otomatis menjadi sebuah stempel bagi setiap orang-orang yang berada dalam lingkungan ketaatan kita. Seperti yang saya sudah uraikan di atas, hikmat adalah berada kepada orang-orang yang setia dan taat dan mau intim dengan Tuhan. Jadi di sini dikatakan di sini pertanyaan, jadi bagaimana menggambarkan hikmat yang sebenarnya? Itu mudah sekali, saudaraku. Jelas ini dikatakan bahwa adalah bagian dari Tuhan dan hanya terkandung di dalam firman Tuhan. Jadi pelaku firman adalah orang-orang yang memiliki hikmat. Wow, luar biasa. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Tentu kita sudah tahu isi firman Tuhan itu yang bagaimana. Itulah orang-orang yang mempunyai hikmat yang berasal dari Tuhan. Saudaraku, sekarang tentunya bagaimana memposisikan diri kita sebagai orang Kristen yang benar. Jikalau tanpa ada hikmat dari Tuhan, tentu tidak akan bisa, atau di sini dikatakan tentu akan tidak bisa, karena keharusan bagi orang mendengar atau mempelajari, membicarakan, melakukan akan firman Tuhan yang menjadi pola perilaku orang berhikmat. Jadi pola kehidupan orang yang berhikmat kepada Tuhan. Hikmat tentu Tuhan akan pakai dalam setiap aspek kehidupan kita. Adalah orang yang selalu melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Saudaraku, tentunya tentu kita bertanya, apa perbuatan apa yang dimaksud dari firman Tuhan itu? Kembali ke karakter kekristenan yang sebenarnya, terletak pada pola hidup yang benar. Tentu hal-hal kita sudah tahu, kekristenan itu adalah tentang bicara tentang bagaimana kita melakukan akan kebenaran akan firman Tuhan. Saudaraku, jelas sekali di firman Tuhan telah dikatakan bahwa firman Tuhan telah sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman dan dialah hikmat yang menjadi pedoman dan acuan dalam kehidupan kekristenan. Hanya Yesus yang menjadi dasar kita untuk melakukan untuk melakukan hikmat yang benar. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi pedoman acuan kita dalam kehidupan kekristenan. Saudaraku, oleh sebab itu, marilah kita setiap hari dan setiap waktu mempelajari akan firman Tuhan, yaitu teladan. Dan di sini dijelaskan bahwa firman Tuhan adalah bicara tentang teladan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudaraku, ketika
kita membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran bersama-sama dengan Tuhan, kita akan di sini dikatakan bahwa ketika kita hidup teladan tentunya dan kasihnya nampak dalam kehidupan kita, tentu kebenaran dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Jadi firman Tuhan dijelaskan pada saat ini bahwa ketika kita melakukan akan hal-hal yang positif, ketika kita menjadi melihat, mengikuti atau acuan firman Tuhan atau bicara tentang Tuhan Yesus, kebenaran akan firman Tuhan, maka hikmat Tuhan akan datang kepada kita. Kita melihat tentunya Tuhan akan memakai kita dengan hikmat-hikmat yang luar biasa, dengan pimpinan Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran akan firman Tuhan, maka hikmat-hikmat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya hikmat Tuhan itu luas. Coba kita kembali dalam Alkitab bagaimana karunia hikmat Salomo ketika dia benar-benar berpegang kepada Tuhan. Maka hikmat Tuhan memakai Salomo. Tentu dalam setiap aspek kehidupannya kita bisa melihat tentang cerita Salomo, bagaimana luar biasa ketika dia diberikan karunia hikmat dari Tuhan. Pertanyaannya tentu dari kita, apakah kita mau hikmat dari Tuhan atau kita tidak mau menerima hikmat Tuhan? Kalau Anda dan saudara mau menerima hikmat dari Tuhan, mari kita kembali meresponi akan firman Tuhan kita pada saat ini untuk kita tetap melakukan hal-hal kebenaran akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata ketika kita setia, ketika kita taat, ketika kita intim dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan akan turun kepada kita, setiap orang yang rindu akan menerimakan hikmat Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.